Baik pemirsa, sebelum saya baca berita berikutnya nih ada sesuatu yang terjadi. Makanan, Bu Ucul. Makasih. Bu, 100.000 semua Bu. Mau QR atau cash? Udah, pergi aja kamu. Bu, Ibu jangan lupa dibayar Bu. Ini harus dibayar Bu. Saya pakai duit saya Bu buat bayar ini. Udah pergi aja deh. Ibu saya viralkan ya Bu ya. Ibu sering ngelakuin kayak gini ya. Ibu sering prank ojol ya. Kamu saya viralkan. Saya juga akan viralkan Ibu ya. Kamu berani sama cewek. Kamu Tidak, Bu. Pukul ke sapu. Tidak, Ibu harus bayar. Udah. Berapa sih biayanya? 100.000 Mas. Ini 100.000 nih. Enggak, tapi ini tetap saya viralkan. Ini kebiasaan ini. Kamu berani sama Makasih ya cewek. Mas. Udah, saya bayar. Udah, Saya akan tetap viralkan ini. Udah cukup. Daripada nanti kayak berita berikut ini kita simak nih pemirsa beritanya. Tolong! Lah, Bagasi! ini belum dibayar, mau gimana? Udah dimakan. Dari mana ya? Bayar. Konyol deh lu! Oh, konyol orang belum dibayar. Kayak dejavu ya, mirip sama situasi di studio tadi ya pemirsa ya. Bayar dulu ini. Kita lihat ini Daerah aja orang. viral di media sosial. Video seorang driver ojek online pengantar makanan diduga jadi korban penipuan karena orderan makanannya tak dibayar seorang wanita di Tangerang. Lu sakit nggak mau? Jadi seorang driver ojek online diduga jadi korban penipuan nganterin makanan nih di Jalan Bunga Mekar Kunciran Jaya Ini belum dibayar. Pinang Tangerang. Tapi ternyata orderan makanan seharga Rp110.000. Saat tiba di lokasi pemesan makanan langsung masuk rumah tanpa membayar. Bahkan ngambil sapu seolah mengusir ojek online tersebut. Perdebatan pun terjadi saat pemesan makanan tetap bersikeras enggan membayar dan mengusir pengemudi ojek online. Keramaian ini pun memicu keributan warga sekitar pemirsa. Kita dengarkan sedikit. Dari mana ya? Bayar. Konyol deh lu! Oh, konyol orang belum dibayar dulu. Tolong! Lah, Bagasi! ini belum dibayar, mau gimana? Udah dimakan. Dari mana ya? Bayar. Konyol deh lu! Oh, konyol orang belum dibayar. Makan kok ditransferin orang. Bayar dulu ini. Transferin orang. Anjing udah sebasar udah. Daerah aja orang belum dibayar. Sama hijau. Aduh, jadi kalau pesen makanan ya harus dibayar ya. Kayak akhirnya saya yang nombokin tadi bayarnya kan. Informasi berikutnya pemirsa, pasca video joget Mitra MBG di Batu Jajar viral, SPPG Pangauban disidak oleh Brigjen Doni Sitorus. Wah, akhirnya jadi berbuntut panjang ya. Ini pengecekan kelayakan lokasi SPPG Pangauban Batu Jajar Cimahi Jawa Barat oleh Brigjen Doni Sitorus menyoroti beberapa fasilitas dapur seperti instalasi air, pendingin ruangan, dan kelayakan dapur. Pengecekan ini dilakukan pasca video viral joget Mitra MBG di Batu Jajar. Ternyata jadi berbuntut panjang setelah video joget-joget viral ternyata disoroti oleh petinggi-petinggi BGN, termasuk Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Dan juga ada Nanik Esdeyang, Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi yang menyoroti konten dibuat di dalam dapur tanpa APD. Dan setelah dicek dapurnya, layoutnya salah dan instalasi pengolahan air limbahnya tidak benar. Mitra SPPG Hendrik Irawan meminta maaf kepada publik dan menceritakan bahwa benar SPPG-nya akhirnya disuspend. Namun Hendrik menegaskan tidak ada niat dirinya melecehkan program pemerintah, apalagi melecehkan rakyat Indonesia. Saya tidak ada niat untuk melecehkan program Bapak Subianto. Tidak ada sedikit pun saya untuk melecehkan rakyat Indonesia. Saya termasuk mungkin mitra yang sering pansos gitu ya. Silakan Anda menyebut saya boti. Saya tidak tahu ya boti itu apa gitu ya. Tapi perlu Anda ketahui, dengan hujatan Anda, dengan cacian makian Anda, SPBG kami akhirnya ditutup sama Ibu Nani selaku dari Badan Gizi Nasional. Dan saya pun berterima kasih kepada Bapak Doni Sitorus sebagai pengawas dari BGN gitu ya. Mungkin penyediakan kamar itu tadi pagi saya ditelepon sama beliau, Bapak Hendrik, SPBG Bapak Hendrik akhirnya ditutup. Ditutup gitu ya. Mungkin saya merasa kaget gitu ya, kok permasalahan ini menjadi besar gitu ya, menjadi hura-hara. Emang sih ini kesalahan saya gitu ya. Saya tidak mematuhi protokol. Ya, pengakuan kesalahan dan tidak menyangka bahwa ini akan berbuntut panjang. Jadi kalau kita ingat-ingat sebelumnya ada video seorang pria dengan pakaian orange joget-joget viral di media sosial, di mana di video itu tertulis ada narasinya, alhamdulillah dapat 6 juta rupiah per hari.
Jadi ini videonya pemirsa, pria berkaos orange berjoget-joget dan viral di media sosial. Ada tulisan di situ, alhamdulillah dapat 6 juta rupiah per hari. Jadi pria ini bernama Hendrik Irawan, mitra MBG Batu Jajar. Tapi pemirsa, setelah video ini viral, yang joget ini ya, Hendrik menegaskan bahwa dia tidak mengunggah video itu di medsos pribadinya. Ada akun yang mencuri videonya dan menarasikan insentif 6 juta rupiah. Jadi pria ini mengaku dirugikan karena ada yang mengupload tanpa izinnya dan juga ada yang memberi fitnah sehingga sempat melaporkannya proses hukum ke Polres Cimahi. Tapi sekarang perkembangannya bukan hukum di Polres Cimahinya yang ada perkembangan terkini, tapi SPPG-nya disuspend. Ya, semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Informasi berikutnya, Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang FIFA Series 2026 di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Senayan, Jakarta. Akhir Maret, Sindo Prime segera kembali. Ya, disampaikan Kakor Lantas saat meninjau arus balik di jalur arteri pos Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada arus balik tahun ini terjadi peningkatan volume 14,8% dibandingkan tahun lalu. Sementara itu hingga hari ini sekitar 58% kendaraan pemudik telah kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Puncak arus balik lebaran tahun ini lebih padat namun tetap terkendali. Arus balik puncaknya adalah 256.388. Ini juga terbanyak arus balik sepanjang sejarah ini. Karena tahun lalu adalah 223, 163. Jadi ada peningkatan 14,8%. Maka dari itu tadi malam memang beberapa skenario dari Korlantas Polri dari Jawa Tengah dilakukan intervensi. Di samping one way nasional arus balik dari Semarang, Jawa Tengah juga melakukan one way lokal dari 560 sampai 414. Sehingga tadi malam cukup padat namun terkendali. Sampai di Cikampek juga demikian terkelola dengan baik, termasuk juga yang dari Jawa Barat. Penggunaan tol fungsional Japek 2 sudah kita fungsikan sehingga crossing dari Jawa Barat yang ada di Cikampek bisa kita kelola dengan baik. Mari kita pantau situasi terkini arus balik lebaran. Sudah bergabung bersama kita rekan Amrina di Tol Kali Kangkung Semarang, Jawa Tengah dan Bagus Prasetya di Pelabuhan Bakauheni. Selamat malam semuanya rekan-rekan. Kita ke Amrina dulu ya. Amrina, bagaimana kepadatan lalu lintas lebaran di Tol Kali Kangkung? Amrina. Iya Yudi dan juga pemirsa, kalau berdasarkan pantauan kami di gerbang tol Kali Kangkung pada malam hari ini memang cenderung ramai Yudi dan juga pemirsa. Kalau kami lihat sekarang di area gardu tol sendiri pun juga nampak terdapat adanya antrian kendaraan yang akan masuk ke gerbang tol Kali Kangkung yang berasal dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta. Nah, untuk antrian kendaraan sendiri memang tidak begitu panjang, sebenarnya kurang lebih adalah 100 hingga 200 meter. Dan memang kalau untuk di gerbang tol Kali Kangkung ini penumpukan kendaraannya tidak berlangsung begitu lama Yudi. Kurang lebih hanya sekitar 15 hingga 20 menit saja karena memang di sini sekarang dikerahkan ada banyak petugas begitu yang secara langsung mereka menghampiri para pemudik menggunakan mobile reader sehingga membantu para pemudik untuk tap in sehingga nanti antriannya dengan cepat bisa terurai. Dan ini pun juga kalau kami lihat di antrian kendaraan yang akan masuk menuju ke arah Jakarta ini pun juga pergerakannya cukup kondusif sehingga tidak menyebabkan adanya hambatan bagi pengendara yang akan melaju dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta. Dan juga Yudi, pada hari ini sebenarnya untuk sistem rekayasa lalu lintas one way nasional yang kemarin sempat diterapkan dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung ke kilometer 70 gerbang tol Cikatama ini sudah dihentikan. Artinya sekarang untuk di gerbang tol Kali Kangkung ini bisa dilalui oleh kendaraan dari dua arah, baik itu dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta ataupun juga dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang Solo. Nah, pemberhentian dari rekayasa lalu lintas one way nasional
operasional ini dilakukan mempertimbangkan karena dinilai bahwa puncak arus balik tahap pertama ataupun juga gelombang pertama yang terjadi kemarin ini sudah terlalui ataupun juga sudah berlalu begitu, dan juga pada hari ini dilihat bahwa untuk traffic kendaraan yang melintas per jamnya ini cukup menurun dibandingkan kemarin. Kemarin itu untuk kendaraan yang melintas berada di angka 3.000 hingga 3.500 kendaraan per jam. Sekarang untuk kendaraan yang melintas berada di angka 2.500 hingga 3.000 kendaraan per jam. Dan kalau kami pantau berdasarkan data secara keseluruhan, Yudi dan juga pemirsa, sejak pada pukul 6 pagi hingga pada pukul 7 malam ini tercatat sudah ada 39.000 kendaraan yang melintas dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta. Memang mengalami penurunan dibandingkan kemarin pada saat puncak arus balik, tapi apabila dibandingkan dengan kondisi normal ini memang jauh lebih meningkat karena dalam kondisi normal untuk di gerbang tol Kali Kangkung ini per jamnya hanya ada 800 hingga 1.000 kendaraan saja. Artinya memang hingga saat ini arus balik masih berlangsung, dan kita akan lihat nanti bagaimana ketika puncak arus balik pada tahap kedua yakni pada tanggal 28 dan juga 29 Maret mendatang. Sementara demikian kembali ke Anda, Yudi. Baik, terima kasih Amrina. Berikutnya kita ke Bagus. Bagus, bagaimana kepadatan masyarakat yang kembali ke Merak dari Pelabuhan Bakauheni, Bagus? Baik Yudi dan pemirsa, dapat kami informasikan untuk volume kendaraan dan penumpang di Pelabuhan Bakauheni Lampung, di mana untuk malam hari ini kami memantau sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, di mana kami melihat buffer zone di dermaga eksekutif sudah terlihat penuh untuk mengantri masuk kapal menuju Pelabuhan Merak, di mana dibandingkan tadi sore Yudi, memang pola pergerakan para pemudik ini cenderung lebih ramai ketika di malam hari. Menurut data dari ASDP Indonesia Ferry menyebut bahwa untuk hari ini sudah ada sekitar 55.000 penumpang dan juga 13.000 unit kendaraan yang sudah keluar dari Sumatera menuju Pulau Jawa. Jika kita akumulatif untuk data H+3 dan H+4 ini sudah ada 327.000 penumpang dan juga sebanyak 89.000 kendaraan, di mana ini ada lonjakan yang signifikan dibandingkan periode tahun lalu. Untuk itu RSDP menyiapkan beberapa skema, yaitu antara lain adalah skema buffer zone, di mana untuk buffer zone ini di setiap dermaga ditambah 2 kantong parkir untuk bisa menampung kendaraan yang akan masuk ke dalam kapal, dan juga delaying system dan screening tiket, yang dimana itu adalah kendaraan nantinya akan ditahan terlebih dahulu jika ada kepadatan di Pelabuhan Bakauheni di tempatnya di titik-titik ruas rest area sebelum masuk ke Pelabuhan Bakauheni, dan nantinya para kendaraan juga akan disertakan atau ditempelkan stiker berwarna seperti berwarna merah dan hijau, di mana kalau di warna hijau sendiri untuk para pemudik kendaraan yang akan masuk ke dalam kapal, dan untuk yang warna merah sendiri untuk pemudik yang membawa kendaraan untuk masuk ke terminal penjemputan untuk menjemput para pemudik yang berasal dari Pelabuhan Merak. Dan untuk itu ASDP juga terus mengoptimalkan untuk penyediaan kapal, di mana untuk hari ini saja sudah ada 34 kapal yang akan beroperasi selama 24 jam. Kembali ke Anda, Yudi. Baik, semoga saja lalu lintas di arus balik ini lancar semuanya ya. Bagus dan Amrina, selamat bertugas kembali. Selamat malam. Informasi lainnya akan hadir usai jeda, pemirsa, tetaplah di Sindo Prime.